Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Karumatul Aulia dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Semarang, Yayasan Farmasi Semarang, Prodi S1 Farmasi semester 1 kelas C. Video ini dibuat sebagai bentuk penyelesaian tugas farmasetika dasar tentang bentuk sediaan obat. Kelompok saya, kelompok 2, akan menjelaskan tentang sediaan tablet lepas lambat berdasarkan New Drug Delivery System. Mari kita simak penjelasannya. Untuk mempermudah dalam mempelajari sediaan tablet lepas lambat, kita akan mempelajari apa saja? Yang pertama adalah skema dan definisi dari New Drug Delivery System. Yang kedua adalah definisi dari tablet lepas lambat. Yang ketiga adalah tujuan dari bentuk sediaan lepas lambat oral. Yang keempat adalah kelebihan dan kekurangan dari tablet lepas lambat. Yang kelima adalah aspek dan karakteristik dari sediaan lepas lambat. Yang keenam adalah mekanisme sediaan lepas lambat. Dan yang terakhir, kita akan berikan contoh tentang tablet lepas lambat. Definisi dan skema New Drug Delivery System adalah kemajuan terbaru dalam pemahaman perilaku farmakokinetik dan farmakodinamika obat yang memiliki pendekatan lebih rasional terhadap perkembangan optimal dari sistem penghantaran obat. NDDS adalah pembawa obat yang menjaga konsentrasi obat dalam tentang terapeutik untuk berada di waktu yang lebih lama. Skema New Drug Delivery System. Drug Delivery System atau DDS dibagi menjadi dua bagian, yaitu konvensional DDS dan novel DDS. Konvensional DDS terdiri dari topikal dan enteral atau oral. Topikal sendiri juga terdiri dari transmukosal. Contohnya nasal, okular, vaginal, sublingual, dan rektal. Enteral atau oral sendiri juga dibagi menjadi parenteral dan inhalation. Definisi sediaan tablet lepas lambat. Sediaan lepas lambat merupakan bentuk sediaan yang dirancang untuk melepaskan obatnya ke dalam tubuh secara perlahan-lahan atau bertahap, supaya pelepasannya lebih lama dan memperpanjang aksi obat. Tujuan utama dari suatu produk obat pelepasan sekundari adalah untuk mencapai suatu efek terapeutik yang diperpanjang, di samping memperkecil efek samping yang tidak diinginkan yang disebabkan oleh fluktuasi kadar obat dalam plasma. Obat digunakan secara oral diharapkan memberikan efek sistemik setelah terjadi absorpsi sepanjang saluran pencernaan. Secara ideal, konsentrasi obat dalam darah pasien dijaga agar berada pada konsentrasi antara minimum effect concentration atau MEC dan minimum toxic concentration atau MTC untuk jangka waktu tertentu sehingga obat dapat untuk mempertahankan konsentrasi obat pada tingkat yang konstan selama periode waktu yang diinginkan. Yang kedua, untuk mengurangi frekuensi dosis yang diberikan dibandingkan dengan bentuk sediaan konvensional. Ini harus memberikan entitas aktif langsung ke lokasi tindakan, meminimalkan atau menghilangkan efek samping. 3. Margin keamanan obat kuat dapat ditingkatkan. Yang keempat, ini mungkin memerlukan pengiriman ke reseptor spesifik, lokalisasi ke sel, atau ke area tubuh tertentu. Yang kelima, profil waktu konsentrasi plasma lembah puncak gas diperoleh yang membuat pencapaian kondisi tunak menjadi sulit. Yang keenam, fluktuasi konsentrasi obat yang tidak dapat dihindari dapat menyebabkan obat yang kurang atau obat yang berlebih. 7. Insiden efek samping lokal dan sistemik di samping dapat dikurangi pada pasien sensitif. Dan yang kedelapan,
Fluktuasi kadar obat dapat menyebabkan pengendapan efek samping, terutama obat dengan indeks terapi kecil setiap kali obat berlebihan terjadi. Setelah mengetahui tujuan dari sediaan tablet lepas lambat, mari kita beralih ke kelebihan dan kekurangan sediaan tablet lepas lambat. Kelebihan pada sediaan tablet lepas lambat. Yang pertama, kepatuhan pasien dapat ditingkatkan. Dalam hal ini, dapat merujuk pada dosis yang telah diberikan ataupun waktu konsumsi obat. Yang kedua, frekuensi pemberian dosis lebih rendah. Yang ketiga, masa perawatan yang pendek. Yang keempat, efek merugikan dalam obat dapat ditekan karena berkurangnya frekuensi pemberian obat. Yang kelima, mengurangi efek samping obat yang dapat merugikan. Selanjutnya, kita bahas kekurangan sediaan tablet lepas lambat. Yang pertama, biaya produksi tinggi sehingga harga obat lebih mahal. Hal ini berkaitan dengan teknologi dan formulasi yang digunakan selama pembuatan obat untuk mencapai efek terapinya. Yang kedua, pelepasan zat aktif tidak pada tempatnya sehingga menyebabkan berkurangnya dosis yang diinginkan. Yang ketiga, kemungkinan zat aktif gagal dilepaskan pada kondisi yang diinginkan sehingga menyebabkan kelebihan dosis untuk waktu yang lama. Nah, efek toksik yang ditimbulkan dari kelebihan dosis ini dapat diberikan antidotum. Aspek dan karakteristik tablet lepas lambat. 1. Aspek pembuatan. A. Aspek farmakodinamik. Tujuan utama pengembangan sediaan lepas lambat adalah untuk mempertahankan konsentrasi zat aktif dalam darah pada konsentrasi efektif. B. Aspek biofarmasi. 1. Lokasi utama di mana obat diabsorpsi. 2. Kecepatan absorpsi. 3. Waktu paruh eliminasi obat. 4. Apakah absorpsi nonlinier dikarenakan penjenuhan absorpsi? 5. Obat first pass effect atau yang lain. 6. Apakah eliminasi yang tidak linier disebabkan penjenuhan metabolisme? 7. Inaktivasi atau metabolisme obat dalam tubuh. 2. Karakteristik. A. Karakteristik biofarmasi obat dalam desain SRDDS. 1. Ukuran molekular dan difusivitas. 2. Koefisien partisi atau P atau O per W. 3. Obat pKa dan ionisasi difisiologis. B. Karakteristik farmakodinamik obat dalam desain SRDDS. 1. Dosis obat. 2. Indeks terapeutik. 3. Hubungan tanggap konsentrasi plasma. 4. Jangkauan terapeutik. Mekanisme sediaan lepas lambat. Pelepasan obat yang diperlukan harus mengikuti pelepasan order 0, yaitu kecepatan pelepasan obat tidak dipengaruhi oleh konsentrasi obat. Terkadang sulit untuk mencapai pelepasan obat konstan, dan seringnya yang terjadi adalah pelepasan lambat order 1. Untuk memperoleh order 0, maka dilakukan modifikasi sediaan dan beberapa mekanisme pelepasan. Di antaranya adalah yang pertama, difusi. Difusi merupakan proses perpindahan molekul dari larutan konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Hukum pertama Fick tentang difusi menyatakan bahwa difusi obat melintasi membran sebanding dengan penurunan konsentrasi di luar membran difusi. Jika membran merupakan polimer larut air, maka sebagian polimer akan terlarut membentuk saluran-saluran yang merupakan panjang lintasan difusi yang bersifat konstan. Kemudian yang kedua adalah disolusi obat disalut dalam bahan polimerik dan kecepatan disolusi polimer menentukan kecepatan pelepasan obat. Selanjutnya yang terakhir adalah osmosis penempatan membran semi-permeable di sekeliling tablet, partikel atau larutan obat yang menyebabkan terbentuknya perbedaan tekanan osmotik antara bagian dalam dan luar tablet sehingga memompa larutan obat keluar dari tablet melalui celah kecil dan memberikan sifat pelepasan obat yang diperlama.
Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai contoh sediaan tablet lepas lambat. Yang pertama ada teofilin. Teofilin merupakan kelompok golongan obat santin bronkodilator yang berbentuk tablet maupun kapsul. Obat ini digunakan oleh penderita yang memiliki gangguan pernafasan seperti asma, bronkitis, emfisema, penyakit paru obstruktif kronis, atau PPOK. Teofilin memiliki paruh waktu yang pendek, yaitu 3-7 jam, dengan indeks terapi yang sempit, sehingga dibuat dalam sediaan extended release yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pasien untuk mencapai efek yang maksimal dalam pengobatan, sehingga pasien hanya cukup meminum 1 kali dalam 1 hari. Untuk sediaan oralnya sendiri, terdapat dalam beberapa macam dosis, yaitu 125 mg, 200 mg, 300 mg yang terkemas dalam sediaan kapsul long acting. Sediaan kapsul lepas lambat ini diformulasikan untuk pemberian dengan interval 12-24 jam. Yang kedua adalah metformin, merupakan zat antihiperglikemik oral golongan B-guanin. Mekanisme kerja metformin sendiri yaitu dengan menurunkan kadar glukosa dalam darah dan meningkatkan sekresi insulin. Metformin tidak mengalami metabolisme dalam hati. Diekskresikan dalam bentuk yang tidak berubah, terutama dalam urin dan sejumlah kecil dalam feses. Waktu paruh eliminasi untuk metformin pendek yaitu 1,5 jam sampai 3 jam. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah jelas tentang sediaan tablet lepas lambat? Semoga ilmunya bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta bagikan ke teman-teman kalian supaya ilmunya lebih bermanfaat lagi. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.